Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pagi ini akan kami lanjutkan lagi dialog pemirsa dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di 2019 sampai 2022, Pak Mahendra Siregar. Pak Mahendra, tadi Anda katakan kalau kita lihat dari yang tiba ke Beijing itu ada beberapa yang merupakan CEO, ada Elon Musk, kemudian tadi kita juga lihat ada CEO Nvidia di sana. Kemudian ini sebelumnya Presiden Donald Trump juga sempat mengatakan kalau ia akan bertanya pada Presiden Xi untuk open up. Ini disampaikan dalam sebuah postingan media sosial. Apa yang mungkin kita bisa terjemahkan dari kata open up tersebut? Makasih ya, Valen. Kalau boleh saya agak mundur sedikit ya, menempatkan konteks apa sih sebenarnya kunjungan kenegaraan ini, maknanya kepada hubungan bilateral dari kedua negara besar atau superpower di dunia saat ini ya. Kalau kita lihat persaingan di antara Amerika Serikat dengan RRT ini terus berlanjut dan nampaknya memang tidak akan terbendung. Karena di satu sisi RRT terus maju dalam berbagai bidang, ekonomi, militer, juga teknologi, kemudian investasi, industri strategis, dan banyak upaya untuk berupaya bisa mencapai supremasi di tingkat global. Sebaliknya Amerika Serikat tentu di lain pihak tidak ingin untuk disaingi dan tetap mempertahankan supremasinya dalam berbagai bidang tadi, termasuk menjalankan langkah-langkah membatasi kemungkinan RRT bisa mengejar ketertinggalannya. Nah, persaingan dari kedua negara superpower ini nampaknya memang tidak terhindarkan dan akan berlanjut. Sehingga di antara mereka upaya di antara masing-masing menetapkan pembatasan, menetapkan peraturan perundangan yang benar-benar membuat satu sama lain saling dirugikan, itu pada gilirannya menimbulkan risiko yang begitu besar dalam hubungan bilateral. Nah, mereka sekarang sadar kalau ini kalau dibiarkan berlanjut dan tidak dikendalikan dengan baik risikonya, maka akan merugikan dua pihak. Nah, makanya sekarang pertemuan ini dilakukan untuk bisa mengelola risiko, untuk tidak menyebabkan biaya dan risiko terus meningkat dan bisa menimbulkan potensi yang sangat mengganggu hubungan kedua negara dan juga tentu geopolitik dan geoekonomi. Nah, tetapi persaingan di antara mereka sebagai dua negara adidaya itu tidak bisa terhindarkan. Jadi kalau boleh dikatakan ini adalah suatu kunjungan untuk membangun stabilitas yang terukur, tapi bukan berarti tingkat kepercayaan di antara mereka akan terbangun gitu ya. Jadi stabilitas tanpa kepercayaan, mungkin begitu istilahnya. Nah, berdasarkan hal tadi, maka Amerika Serikat dan juga RRT melihat kompromi bisa banyak dilakukan di bidang ekonomi. Tidak banyak di bidang politik, tidak terlalu banyak di bidang politik luar negeri, apalagi juga geopolitik yang mereka bersaing. Di bidang ekonomi, ini ingin dikelola dengan baik untuk perdagangan, lalu juga untuk saling membeli dan konsesi dari produk-produk utama masing-masing negara, dan kemudian pengelolaan dari perdagangan maupun pengelolaan dari mineral tanah jarang atau critical earth, dan juga bagaimana peraturan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak mengenai perdagangan dan pengadaan untuk semiconductor dan teknologi untuk AI, dan diharapkan apabila hal-hal ini dapat disepakati secara menyeluruh, secara umum pada pertemuan ini, maka pada pertemuan-pertemuan mendatang akan ditingkatkan lebih lanjut lagi, sehingga upaya untuk membangun hubungan ekonomi sebagai kompromi, sebagai upaya untuk mengelola risiko untuk tidak menjadi terlalu tinggi biayanya bagi hubungan kedua negara bisa dilanjutkan. Jadi dalam hal itulah makanya yang dibawa oleh Presiden Trump bukan hanya 3 CEO tadi yang disebut, tapi bahkan 20 kurang lebih CEO yang dibawa, mulai dari Tesla, tapi di luar itu juga ada yang untuk semiconductor, yaitu tentu Nvidia, ada Micron, ada Qualcomm, dan beberapa lain, dan juga ada teknologi seperti Apple, ada Tim Cook ya, dan juga ada beberapa bank utama, ada BlackRock, ada Blackstone, ada
bukan JP Morgan, bukan JP Morgan, Goldman Sachs, ya, dan Mastercard, Visa, dan juga untuk pembelian kedelai itu ada CEO Cargill yang kita juga akan nampaknya menyaksikan besok berbagai deal pembelian produk-produk Amerika seperti kedelai maupun beberapa produk pertanian dan juga pesawat. Makanya juga ada CEO Boeing. Betul. Hadir di sana. Jadi ada tim ekonomi dan bisnis yang kuat dari Amerika. Jadi simbolnya ini yang ingin dicapai, dan untuk Amerika sendiri, untuk Trump, akan dibawa pulang sebagai bukti bahwa dia berhasil membuka pasar, tadi open up pasar dari China, dan secara langsung bisa meningkatkan ekspor, produksi, dan perekonomian di Amerika Serikat. Baik, bahkan tadi juga Presiden Donald Trump menyampaikan ini adalah pengusaha-pengusaha top tier yang ada di Amerika Serikat yang datang ikut ke Beijing kali ini. Tapi Pak Mahendra, dari upaya yang Anda katakan untuk menjaga stabilitas tanpa kepercayaan tadi, melalui kerjasama ekonomi yang berusaha untuk kita lihat pagi ini di rajut antara China dan juga Amerika Serikat, nanti bagaimana dampaknya, kaitannya nanti dengan penyelesaian konflik Iran? Memang tidak langsung, karena apa yang dibangun pada hubungan ini untuk bilateral ekonomi pada gilirannya akan menimbulkan munculnya optimisme lah pada hubungan ekonomi internasional dan global, ya, dan diharapkan dapat membangun momentum juga untuk perekonomian dunia yang dapat tumbuh lebih cepat, yang tentu terdampak secara langsung atau tidak langsung oleh perang di Iran melalui transmisi harga energi dan juga tertutupnya Selat Hormuz. Nah, tetapi khusus mengenai perang Iran itu sendiri, saya yakin akan juga dibahas dalam pertemuan ini, tapi tidak menjadi agenda utama. Paling tidak dari Amerika menyampaikan tentunya harapan untuk China bisa memberikan dukungan, langkah-langkah kondusif untuk membangun momentum yang baik agar perundingan ataupun pembahasan antara Amerika dengan Iran dapat dilanjutkan, dan juga mengupayakan langkah-langkah untuk bisa membuka kembali Selat Hormuz, ya. Nah, tetapi untuk hal ini agak sensitif bagi RRT, karena tentu secara kepentingan RRT ingin sekali untuk melihat jalur dari Selat Hormuz ini terbuka dan impor minyaknya dari negara-negara Teluk dapat dilanjutkan. Tetapi tentu RRT tidak mau memposisikan diri sebagai subordinat gitu, ya, ataupun anak buah dari Amerika Serikat yang melakukan apapun yang diminta Amerika Serikat. Tentu RRT memiliki pandangan sendiri, memiliki posisi sendiri, dan posisi RRT selama ini adalah dia sangat menentang langkah-langkah unilateralisme yang dilakukan seperti Amerika Serikat di Iran ini, seperti halnya juga di Venezuela, dan ingin menyampaikan bahwa RRT lah yang lebih menghormati hukum internasional, organisasi multilateral, dan langkah-langkah yang memang sepatutnya dilakukan oleh negara-negara merdeka dan saling menghormati. Jadi ini juga suatu posisi dari RRT berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Iran. Nah, satu hal lain lagi tentu ini bisa menjadi deal breaker gitulah, ya. Bagaimana posisi Amerika terkait dengan isu Taiwan? Nah, ini tentu sebaliknya kemungkinan besar adalah Presiden Xi Jinping yang akan menanyakan kepada Presiden Trump apakah memang posisi Amerika Serikat bisa diperlunak, tidak terlalu mendukung Taiwan dalam kondisi untuk reunifikasi ataupun juga hubungan langkah-langkah yang lebih kondusif bagi penyatuan kembali Taiwan ke dalam Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sebab kita ketahui kalau sekarang ada perjanjian antara Amerika Serikat dengan Taiwan untuk selalu memberikan bantuan dan dukungan persenjataan bagi Taiwan menghadapi kemungkinan kekerasan digunakan oleh RRT dalam reunifikasi, ya. Jadi tentu harapan dari Xi Jinping untuk Amerika Serikat, khususnya Trump, tidak memberikan komitmen yang terlalu besar
terhadap dukungannya kepada Taiwan. Nah ini mungkin deal breakernya kalaupun itu akan digunakan baik untuk perekonomian yang tadi ataupun berkaitan dengan Iran. Baik, jadi dalam negosiasi kali ini apalagi kalau menyangkut soal Iran, menurut Pak Mahendra ini adalah isu yang sensitif dan dalam posisi ini Cina bukanlah subordinat dari Amerika Serikat. Pak Mahendra, kita masih akan bahas lagi, masih seputar bagaimana nanti perkiraannya ke depannya. Kalau ada juga isu Taiwan yang nanti akan dibahas di atas meja. Tapi kita juga harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.